Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 3, yaitu soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 6. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Soal nomor 4, vektor posisi dari A, B, C adalah 2A kecil kurang B kecil, dan seterusnya ya. Nah, ditanya, hitunglah nilai T jika A, B, dan C itu kolinear. Oke, nah kita ingat kembali syarat kolinear adalah AB harus sama dengan K kali AC ya. Nah, jadi pertama-tama kita tulis dulu info soalnya, tapi kita tulis A itu sebagai vektor kolom ya. Jadi kita ambil koefisiennya saja 2, min 1, kita tulis di sini. Lalu untuk yang B, kita tulis T, 1, kita tulis begini. Dan untuk yang C, kita tulis 12 dan 4. Ya, karena perhitungannya nanti lebih mudah kalau tulis sebagai begitu. Nah, lalu kita gunakan syarat kolinear. Oke, kita gunakan syarat kolinear AB sama dengan K kali AC. Nah, AB itu apa? AB itu berarti kan yang belakang kurang yang depan ya, sesuai ketentuan ini. Akhir kurang awal. Jadi, B kurang A kita tulis. Kemudian AC adalah C kurang A. Kita tulis di sini. Yang kiri kita sederhanakan. Yang kanan juga ya. 12 kurang 2 jadi 10. 4 kurang min 1 jadi 5. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang baris bawah dulu. 2 sama dengan K kali 5. Maka diperoleh K adalah 2/5. Nah, lalu kita kerjakan baris yang atas. Kirinya T kurang 2 sama dengan yang kanan K kali 10. Nah, K-nya kan 2/5 ya. Jadi kita masukkan 2/5 di sini. Kita kali 10 hasilnya 4. Sederhanakan nanti dapat T-nya 6. Ya, itu yang diminta soal. Maka selesailah soal nomor 4. Selanjutnya, kita ke soal nomor 5. Vektor posisi ABC sebagai berikut ya. Ditanya yang A, tentukanlah vektor AC dan BC tapi dalam bentuk A dan B. Oke, nah maka kita tulis lagi A besar, B besar, C besar sebagai vektor kolom ya. Jadi kita ambil koefisiennya 37, 91 dan 73. Oke. Nah, maka yang diminta soal adalah AC itu sama artinya dengan yang akhir kurang yang awal jadi C kurang A. Kita masukkan saja ya C-nya ini, A-nya ini kita kurangkan. Nah, sesudah dapat 4 min 4, jangan lupa tulis sebagai bentuk A kecil dan B kecil ya, karena sesuai permintaan soal. Soal maunya dalam bentuk ini. Nah, untuk BC caranya sama saja. C kurang B, kita masukkan, kita kurang, lalu tulis dalam bentuk A kecil dan B kecil. Nah, dengan demikian selesai jawab pertanyaan soal A. Nah, untuk soal B, diketahui titik H itu terletak pada OA dengan vektor posisi 3 lambda A tambah 7 lambda B. Titik K itu terletak pada OB, vektor posisinya ini, 9 mu A tambah mu B. Ditanya, hitunglah nilai lambda dan mu jika HK sama dengan AC. Nah, maka kita tulis H dalam bentuk demikian dan kita tulis K dalam bentuk demikian ya. Nah, lalu kita gunakan info soal ini. HK adalah AC. Nah, HK adalah K kurang H. Sedangkan AC adalah C kurang A. Tapi kita sudah hitung di sini ya. Jadi, masukkan saja ini ke sini. Nah, kalau yang KH, berarti K-nya ini kita tulis di depan, kurang H yang ini kita tulis di belakang. Sederhanakan, 9 mu kurang 3 mu di atas, mu kurang 7 lambda di bawah. Ya, maksud saya lambda ini tadi ya. Nah, yang kanan tetap 4 min 4. Selanjutnya kita tinggal substitusi atau eliminasikan. Nah, saya gunakan cara eliminasi, tulis yang baris pertama, tulis yang baris kedua, lalu saya mau menghilangkan yang mu, jadi yang bawah ini kita kali 9 semuanya. Kita tulis ulang yang atas, yang bawah udah menjadi 9 mu, yang ini kali 9 jadi minus 63, ini menjadi minus 36. Kita kurangkan, mu-nya habis ya. Nah, lalu ini kita kalau kurang dapat 60 lambda, yang ini dikurangkan dapat 40, pindah ruas dapat lambdanya 2/3. Nah, lalu kita tulis ulang yang baris pertama, 9 mu kurang 3, nah lambdanya kita masukkan. Masukkan saja, dan sederhanakan, diperoleh mu adalah 2/3. Nah, maka selesai untuk soal nomor 5B ini ya, karena yang ditanyakan ini lambda dan mu kita sudah dapat. Lanjut ke soal nomor 6. Diberikan OA adalah A kecil, OB adalah B kecil, dan OK adalah sepertiga A ya. Nah, kemudian ada lagi AH adalah seperempat AB. Di pertanyaan A ditanya vektor-vektor OH dan BK dalam bentuk A kecil dan B kecil.
Oke, nah perhatikan ini namanya vektor posisi A, ini vektor posisi B, ya. Nah, jadi kita tulis dulu info soalnya. Nah, lalu pertama-tama yang ditanyakan eh, OH ya. Nah, kita gunakan info ini. AH adalah seperempat AB. Kita tulis. Nah, lalu AH itu kan artinya H kurang A. Kalau AB itu artinya B kurang A. Sesuai dengan ketentuan ini ya. Nah, jadi H kurang A di kiri, seperempat B kurang A di kanan. Nah, kalau ini dikali masuk, ini kan jadi seperempat B dan minus seperempat A. Nah, ini ada min A, kita pindah ke kanan. Nanti sederhanakan dapat seperempat B ditambah 3 per 4 A. Nah, yang kiri tersisa H. H itu sama artinya dengan OH ya. Nah, jadi B itu kita ganti sebagai B kecil, A itu kita ganti sebagai A kecil. Nah, maka OH sudah kita dapat. Nah, kalau BK berarti yang belakang kurang yang depan, K kurang B. Nah, tapi K itu kan OK, sepertiga A, kita masukkan. B itu adalah OB, berarti kita masukkan B. Oke, nah dengan demikian pertanyaan nomor A sudah terjawab ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan B. Diketahui BK dan OH berpotongan di X. Sesuai dengan gambar ini ya, ini BK-nya, ini OH-nya, ketemu mereka di X ini. Lalu OX adalah M kali OH, BX adalah N kali BK. Ditanya OX dalam bentuk A dan B. Nah, cara kerjanya adalah kita gambar dulu OAB ini sesuai dengan info soal ya. Nah, di mana OA adalah A kecil, kemudian OB adalah B kecil, dan lalu ini OK adalah sepertiga A, sesuai dengan kata-kata soal. Nah, karena ini sepertiga A dan ini A, maka KA adalah 2 per 3 A. Nah, lalu kenapa ini bisa Y dan 3Y? Nah, kita perhatikan lagi info soal. AH adalah seperempat AB. Ya, maka kita bisa anggap AH ini sebagai Y dan AB itu sebagai 3Y. Maaf, bukan 3Y, melainkan 4Y. Nah, maka kalau kita maunya AH banding HB, oke? Nah, AH ini kan Y ya, lalu AB itu adalah 4Y. Maka HB itu sisanya yaitu 3Y. Ya, jadi kita tahu AH adalah Y dan HB adalah 3Y. Jadi kita tulis di sini Y dan kita tulis di sini 3Y. Nah, selanjutnya perhatikan yang OB ini kita timpa ulang di sini menjadi A sesuatu. Nah, sesuatunya saya kasih nama C saja. Oke, nah jadi perhatikan OB dengan AC itu sejajar, lalu OA dengan BC itu juga sejajar. Maka ini adalah sebuah jajaran genjang, ya. Nah, lalu OH ini kita perpanjang sampai ke sini dan BC juga diperpanjang sampai ke sini. Mereka akan ketemu di titik M, oke, dan mereka akan berpotongan dengan L dengan AC di titik L sini. Ya, nah jadi gambarnya sudah sedemikian rupa. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga OKX terhadap MBX. Jadi OKX adalah yang ini, sedangkan MBX itu yang ini ya. Nah, saya gambar ulang di sini OKX dan MBX. Oke. Nah, perhatikan ini sesuai dengan pelajaran kelas 9 yang sudut ini dengan sudut ini sama ya. Kemudian sudut yang ini dengan sudut yang ini sama dan sudut yang ini dengan sudut yang ini sama. Maka mereka adalah dua segitiga yang sebangun, sehingga kalau mereka sebangun, maka sisi-sisinya pasti sebanding. Jadi, kalau saya ambil OX, saya banding dengan XM, itu pasti sama dengan OK, saya banding dengan BM. Ya. Nah, sampai sini kita biarkan saja. OK-nya kita sudah tahu yaitu sepertiga A, tapi BM belum tahu. Nah, jadi kita sekarang tinjau segitiga yang OHA terhadap BHM. Nah, OHA yang ini, sedangkan BHM itu yang atasnya. Nah, kita gambar ulang. Oke, OHA terhadap BHM. Nah, OA kita sudah tahu ini semuanya adalah A ya. Nah, lalu AH kita sudah tahu ini Y dan BH ini 3Y. Oke, nah dua segitiga ini sebangun lagi ya karena sudut ini dengan sudut ini sama, sudut yang ini dengan sudut yang ini sama, nah otomatis yang ini dengan ini sama. Jadi perbandingannya AH terhadap BH itu pasti sama dengan OH terhadap HM. Oke, nah AH kita sudah tahu yaitu Y. BH kita juga sudah tahu yaitu 3Y. Berarti kalau kita sederhanakan ini sepertiga ya. Nah, sedangkan yang kanan OA itu adalah A,
Dan BM kita belum tahu. Nah, kita masukkan. Nah, tinggal di fokus ke sini, sepertiga sama dengan A per BM. Maka kita dapat BM-nya itu 3A. Ya, nah, lalu BM-nya ini kita masukkan ke sini per 3A. Nah, maka kita sederhanakan dapatnya 1 per 9 ya. Sekali lagi, OX per XM adalah 1 per 9. Nah, lalu kita tinjau OM. Ya, OM itu dari sini panjang sampai ke sini. Oke? Nah, tadi kan kita sudah tahu OX per XM adalah 1 per 9. Maka OX per, ini bukan XM ya, OM, OX per OM adalah 1 per 10. Kenapa? Karena dari sini ke sini 1, kemudian dari X ke M itu 9. Artinya kalau dari O ke M adalah 1 tambah 9 menjadi 10 ya. Sekali lagi, kalau di sini kita namakan Z, nah maka di sini adalah 9Z. Maka dari O ke M adalah 10Z ya. Jadi OX per XM adalah 1 per 10. Nah, pertama-tama kita hitung dulu OM-nya. OM itu apa? Dari O mau ke M itu sama artinya dengan dari O ke B lalu B ke M. Berarti O ke B adalah B kecil, nah B ke M adalah 3A. Kita sudah hitung di sini. Jadi OM adalah B tambah 3A. Nah, jadi OX itu kita sudah tahu adalah 1/10 dari 1/10 dari OM ya. Jadi 1/10 dari OM, OM-nya adalah ini, kita masukkan ke sini. Nah, kali masuk saja menjadi 1/10B ditambah 3/10A. Ya. Nah, sampai sini belum selesai ya. Jadi OX adalah M kali OH. Oh, sudah selesai. Karena pertanyaannya adalah nyatakan vektor OX dalam bentuk A dan B. Jadi kita sudah dapat ini. OX adalah 1/10B tambah 3/10A. Maka sudah selesai. Pertanyaannya sudah terjawab. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini. Ingat untuk belajar selalu dan latihan selalu ya, maka kalian pasti bisa. Nah, silahkan di like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.